Marilah kita berdoa doa Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah, Aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, Aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, Aleluya. Doakanlah kami pada Allah, Aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, Aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Gereja Santo Yohanes Bosco pada perayaan Ekaristi, Misa Arwah peringatan 7 hari Pastor Jose Carbonell Llopis SDB. Dalam suasana adaptasi kebiasaan baru, umat wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Selalu memakai masker selama berada di gereja, termasuk saat berdoa dan bernyanyi. Mencuci tangan sebelum masuk gereja dan saat pulang. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Petugas tata laksana akan mengingatkan bila ada umat yang lalai dalam penerapan 3M. Saat penerimaan komuni, ikuti petunjuk dan arahan dari petugas tata tertib. Sebelum dan sesudah menerima komuni, silakan menggunakan hand sanitizer. Tata cara keluar gereja setelah misa selesai. Umat keluar gereja mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas tata tertib. Umat segera meninggalkan gereja, tetap menjaga jarak, dan tidak berdoa di Plaza Maria. Misa sore ini akan dipimpin Pastor Andrew Wong SDB. Lagu pembuka Puji Syukur nomor 712. Marilah kita siapkan hati agar dapat mengikuti misa dengan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sekarang merayakan Misa Arwah untuk Pastor Jose Carbonell. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 April jam 7 pagi pada usia 94 tahun di Espanyol. Kita berterima kasih dalam perayaan Ekaristi ini kepada Tuhan Yesus atas Pastor Carbonell sebagai rahmat-Nya kepada kita karena beliau adalah sahabat, bapa dan guru seperti pendiri Don Bosco. Tapi kita semua orang berdosa
yang membutuhkan pertobatan setiap hari. Oleh karena itu kita mempersembahkan misa kudus ini untuk intensi Pastor Carbonell. Semoga beliau beristirahat dengan damai dan kegembiraan ilahi bersama dengan Bapa di surga, dengan Bunda Maria penolong umat Kristiani, dan dengan Don Bosco. Semoga kelemahan-kelemahan dan dosa-dosanya yang beliau mengalami waktu beliau masih hidup di dunia ini diampuni. Tuhan Allah penuh kasih dan kerahiman. Intensi-intensi yang lain pada malam ini untuk istirahat kekal Leonardo Reggi Sugiri, dan untuk Bapak Farlin Kurnia yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Kita semua perlu pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening segenap untuk memohon pengampunan dan pengertian dari Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah engkau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan hamba-Mu, Jose Carbonell Llopis, yang telah engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas rahmat dan cinta yang kami rasakan selama kami hidup bersama dengan Dia. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus Putra-Mu. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar,
Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada air. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan memuliakanmu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan dikau. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Aleluya, 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 aleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil pada hari malam ini kita mendengar dari Injil Santo Yohanes, dialog percakapan antara Marta dan Tuhan Yesus yang penting sekali untuk mengerti supaya bisa juga mengerti mujizat yang besar waktu Tuhan Yesus membangkitkan temannya yang baik, Lazarus. Mujizat itu, pembangkitan Lazarus oleh Tuhan Yesus adalah tanda kebangkitan Tuhan Yesus, Kristus sendiri. Dan dengan mujizat yang ia buat dengan Lazarus, ia menunjukkan bahwa ia Allah, Tuhan yang penakluk kejahatan, the conqueror of evil, dan konsekuensinya yaitu kematian. Kalau Tuhan dapat membangkitkan seseorang dari antara orang mati, betapa lebih mampunya bangkit dari antara orang mati setelah kesengsaraan dan kematian di kayu salib. Dialog antara Tuhan Yesus dan Marta penting mengerti. Marta bicara tentang kematian kakaknya secara fisik setelah dia sakit berat. Tetapi Tuhan Yesus bicara tentang dua macam kematian, fisik dan rohani, kematian duniawi dan kematian kekal. Mereka yang percaya kepadanya walaupun akan mengalami kematian duniawi, tidak akan mengalami kematian kekal, yaitu mereka akan diselamatkan Tuhan Yesus. Mereka akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Tuhan mengatakan kepada Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dan kalimat terakhir Tuhan Yesus sangat penting untuk Marta, keluarganya, dan untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Dan jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sejak saat itu sampai sekarang terus-menerus bertanya kepada para pengikutnya, orang-orang Kristen, kepada kita semua dan masing-masing, "Percayakah engkau akan hal ini?" Masa Paskah ini yang kita masih merayakan mengundang kita masing-masing untuk memberi respons secara pribadi yang yakin kepada Tuhan seperti Marta. "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus harus ditunjukkan dalam perbuatan, dalam hidup kita sehari-hari, sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan dalam Injil dan gerejanya, walaupun kadang-kadang tidak mudah untuk melaksanakannya. Tetapi rahmat Tuhan tidak akan berkurang kepada mereka yang berusaha. Saya percaya bahwa Pastor Carbonell menjawab secara positif pertanyaan ini dari Tuhan. Ia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dari pengalaman kami, Pastor Carbonell suka nonton bola kaki. Beliau khususnya kalau sudah ada semifinal atau final dalam Champions League, dalam Liga Espanyol, dalam Liga Itali, ia selalu mau dan ingin, dan ia bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 untuk nonton football di televisi. Dan ada juga beberapa sama saudara yang muda yang cukup fanatik untuk football yang ikut dia. Tapi setelah nonton Pastor Carbonell, ia tidur lagi. Tetapi jam 6 pagi, jam 6 setiap hari, Pastor Carbonell selalu hadir tepat pada waktunya dan dengan semangat dalam komunitas untuk doa pagi dan meditasi. Beliau tidak memperpanjang tidurnya karena nonton football. Beliau tepat pada waktunya, punctual. Lebih tepat daripada mereka yang tidak nonton football. Doa adalah ekspresi iman pada Tuhan yang sudah bangkit, kepercayaan kepadanya. Doa yang sederhana, vokal, doa dalam komunitas atau secara pribadi. Doa yang kita sudah hafal, tetapi mendalam. Hal ini dipraktek secara konsisten oleh Pastor Carbonell. Saya sendiri menyaksikannya. Sejak tahun 2015, Pastor Carbonell sudah tinggal di Espanyol, di satu komunitas Salesian kami, untuk para sama saudara yang sakit dan lansia. Saya bisa mengunjungi beliau pada tahun 2019. Beliau memberitahu saya dan menunjukkan kepada saya di dalam kamarnya 3-4 kertas bolak-balik dengan nama-nama kami SDB, khususnya di Indonesia dan di Timur, dan nama banyak kenalannya. Setiap hari beliau mendoakan kami dengan mengingatkan setiap orang dan namanya. Beliau punya waktu karena ia dulu sejak tahun 2015 tidak bisa jalan kaki lagi. Selalu dengan kursi roda. Tapi setiap hari beliau mendoakan kita dengan mengingatkan kita. Ia punya waktu, ia juga punya memori yang hebat, tidak lupa nama-nama. Pastor Carbonell menggunakan waktu dengan baik dengan berdoa. Pastor Carbonell pasti mendoakan kita dari surga. Oleh karena itu, kita juga harus berterima kepadanya atas doa yang ia selalu mempersembahkan untuk kebutuhan kita, dan itu juga memberi contoh kepada kita sebagai orang pendoa dan beriman kepada Tuhan yang bangkit.
Saya mau juga mengucapkan berlimpah terima kasih kepada para sama saudara di Provinsi Salesian di Sevilla, di Espanyol. Sejak tahun 2015 sampai Pastor Carbonell meninggal dunia, mereka memperhatikan dia dengan persaudaraan yang kuat dan akrab, termasuk segala biaya untuk keselamatannya. Saya sudah kirim pesan dengan rasa syukur kepada pastor provinsialnya di sana di Sevilla, Espanyol. Tapi malam ini saya mengundang kita semua untuk mendoakan juga para sama saudara kami di sana, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan pada panggilan salesian kami. Amin. Marilah bangkit berdiri untuk doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Umat dimohon menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa untuk Pastor Jose Carbonell Lopez yang telah meninggal. Semoga dia diikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Untuk semua yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua anggotanya memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkurban. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah menciptakan dan memanggil saudara kami, Jose Carbonell Lopez, kepada kehidupan. Memanggilnya untuk membaktikan hidupnya kepadamu dalam pelayanan sebagai imam dan biarawan salesian. Kini Engkau telah menebus dia demi darah Kristus, Putra-Mu, dan menerima dia dalam persekutuan kekal. Maka kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan dan segala kerinduan hati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami ujukan untuk keselamatan hamba-Mu Jose Carbonel Llopis. Perkenankanlah ia memasuki rumah-Mu di surga dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang Maha Kuasa dan Allah yang hidup, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan kuasa-Mu Engkau menjadi sumber kelahiran kami di dunia. Dengan penyelenggaraanmu Engkau mengarahkan hidup kami. Dengan perintah-Mu Engkau akhirnya membebaskan kami dari dosa sebagaimana kami kembali ke debu tanah dari mana kami dibentuk. Melalui kematian yang menyelamatkan dari putra-Mu, kami bangkit mengikuti sabda-Mu menuju kepada kemuliaan kebangkitan. Kini kami bergabung dengan para malaikat dan orang kudus di surga, menyatakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu Jose Carbonel Llopis yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami juga kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dengan Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri
di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan dan padang saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, Engkau menghendaki agar kami hidup terus sesudah kematian, sebagai manusia yang baru dan utuh. Sudilah menganugerahkan kami berkat perjamuan Ekaristi ini, iman serta keyakinan yang teguh bahwa hidup ini pantas dan bermakna, dan bahwa kematian bukanlah titik akhir, melainkan awal kehidupan yang sesungguhnya bersama Engkau. Semoga hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, Jose Carbonell Llopis, Engkau anugerahi kehidupan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga-Mu. Perkenankanlah kini ia boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi-Mu. Semoga kami pun yang berziarah di bumi ini selalu mempersiapkan diri dalam menyambut hari sukacita-Mu. Kabulkanlah seluruh niat dan keinginan baik kami demi jasa Putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Pastor Carbonell sebagai seorang imam, tentu saja orang yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Kami percaya sekali, kita semua percaya bahwa dia tidak mati. Secara fisik dia mati, tetapi rohnya akan tetap hidup di dalam hati kita semua. Bahkan juga dia hari ini, malam ini mungkin hadir bersama dengan kita. Saya berdua Pastor Andres akan menyanyikan satu lagu favorit dia, lagu kesukaannya, lagu yang mengungkapkan kepribadiannya. Kata Pastor Andres, dia selalu menyimpan lagu ini di kertas kecil di dompetnya. Jadi kemanapun dia pergi, kalau dia dengar lagu itu atau dia diminta untuk nyanyi, dia akan selalu menyanyikan lagu itu. Lagu ini berjudul The Impossible Dream. Nanti ada teks, bisa kalian ikuti, menyimak lagunya. Pastor mau berkata sesuatu? Albert, silakan. Halo. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest, and the world will be better for thee.
and one man, sore and covered with scars, still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Pastor Carbonell, doakan kami, jaga kami selama masih hidup di dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah sumber segala penghiburan, yang telah menciptakan manusia karena kasih yang tiada tara, yang dalam kebangkitan Sang Putra Tunggal meneguhkan dalam hati saudara harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga kepada kita yang masih hidup Allah menganugerahkan pengampunan atas segala dosa, dan kepada semua yang telah meninggal istirahat yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Amin. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus, yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.